Pemirsa, pelanggaran kampanye maupun pelanggaran netralitas aparat negara makin banyak terjadi, namun Badan Pengawas Pemilu seperti tak punya daya. Sementara itu, lembaga pemantau pemilu yang pada pemilu-pemilu sebelumnya cukup aktif mengungkap pelanggaran, saat ini juga tidak menunjukkan suaranya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Inilah Top Review. Hari Rabu 3 Januari lalu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tampak datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat. Turut hadir di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, Komandan Tim Eko TKN Hinca Panjaitan, dan Wakil Komandan Alfa TKN Fritz Siregar. Sebelumnya Gibran tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada Selasa. Bawaslu memanggil putra Presiden Joko Widodo ini untuk klarifikasi pembagian susu gratis di lokasi CFD Jakarta. Usai diperiksa, Gibran mengaku tidak berkampanye pada kegiatan tersebut dan berdalih tidak ada alat peraga kampanye maupun ajakan pencoblosan. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Buntut pemanggilan ini, Ketua hingga anggota Bawaslu Jakarta Pusat akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. TKN Prabowo Gibran menilai Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional. Ya, kan kami di satu sisi kami memenuhi kewajiban kami sebagai warga negara yang baik, Mas Gibran hadir, tapi di sisi lain kami melihat ada tindakan-tindakan yang menurut kami menjadi ranah DKPP, ketidakprofesionalan, termasuk indikasi pelanggaran azas nebis in idem tersebut. Sudah disampaikan teman-teman rekan kami tadi ke DKPP. Gertakan TKN Prabowo Gibran terhadap Bawaslu dikhawatirkan membuat lembaga pengawas pemilu tersebut makin melempem. Selama ini saja Bawaslu dikritik karena sejumlah dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkhawatirkan jika Bawaslu tidak melakukan tindakan terhadap berbagai pelanggaran kampanye, maka rakyat akan melakukan tindakan sendiri-sendiri. Ya, saya kira Bawaslu mesti bertindak dan Bawaslu mesti menunjukkan taringnya. Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan dan itu tidak bagus untuk sebuah proses demokrasi. Melempemnya Bawaslu ini disayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Sebab saat ini sejatinya Bawaslu secara kelembagaan dan kewenangan sudah sangat kuat. Bahkan Bawaslu saat ini sudah semi peradilan. Nah, jadi sebetulnya ketika ada pihak-pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu, nah itu sudah seharusnya dan menjadi tugasnya Bawaslu untuk itu ditindaklanjuti gitu ya, siapapun itu peserta pemilu manapun, pasangan calon presiden manapun, karena itu mekanisme yang disediakan gitu ya untuk memulihkan hak-hak elektoral dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, terkait dengan itu sebetulnya makanya harapannya Bawaslu bisa progresif begitu ya, karena jangan sampai kemudian lembaga ini yang sebetulnya sudah mengalami transformasi sejak pemilu 99, 2004 dan sampai hari ini, Bawaslu itu kan menjadi lembaga yang bertransformasi menjadi lembaga yang cukup kuat gitu ya. Bukan hanya dari sisi kelembagaan, dia menjadi lembaga yang sudah permanen dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota, tapi dari sisi kewenangan Bawaslu ini bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah semi peradilan. Dia punya mekanisme pengawasan, dia punya mekanisme pencegahan, dan dia pun juga bisa melakukan atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran administrasi. Jadi sebetulnya Bawaslu dengan kewenangan yang sudah sangat besar harus bisa lebih progresif begitu ya, tidak perlu khawatir dengan intimidasi karena Undang-Undang Dasar sendiri mengatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu harus independen. Yang tampak melemah sejatinya bukan hanya Bawaslu,
tapi juga lembaga pemantau pemilu. Berdasarkan data Bawaslu, ada 20 lembaga yang terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu. Namun hingga saat ini, suara mereka nyaris tidak terdengar di tengah banyaknya dugaan pelanggaran kampanye. Perludem menilai, saat ini ada kecenderungan publik untuk menyerahkan masalah pengawasan pemilu kepada Bawaslu karena pengawas resmi pemilu tersebut sudah diperkuat baik kelembagaan maupun kewenangan. Kalau kita lihat tren saja dari pemantau pemilu memang jumlahnya berkurang. Karena sudah ada anggapan di masyarakat, kita sekarang sudah punya Bawaslu. Bawaslu seharusnya yang bisa melakukan kerja-kerja itu. Sehingga masyarakat pun sebetulnya juga menaruh harapan besar kepada Bawaslu. Sehingga kalau dikatakan kenapa misalnya jumlah pemantauan dari masyarakat menurun atau antusiasme dari masyarakat menurun, yaitu karena ada anggapan juga di masyarakat tugas-tugas pengawasan ini sudah diambil alih oleh negara. Bawaslu yang secara kelembagaan dan kewenangan sejatinya sudah kuat, tapi di lapangan terlihat lemah, tentu menimbulkan tanda tanya. Dalam situasi semacam ini, lembaga pemantau pemilu khususnya yang sudah terdaftar di Bawaslu harus meningkatkan intensitas pemantauannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.